Salam para pejuang Kristus. Tema kita salib di era digital. Saudaraku terkasih, Yesus mati, tapi itu bukan akhir. Itu adalah awal dari revolusi terbesar dalam sejarah umat manusia. Dan pertanyaannya hari ini, apa arti kematiannya bagi kamu? Di era digital ini, yuk ikuti sampai akhir dan kamu akan tahu apa artinya bagimu. Saudaraku, di tengah dunia yang semakin cepat, bising dan penuh gangguan, kita seringkali lupa memikirkan satu peristiwa terbesar dalam sejarah umat manusia, yaitu kematian Yesus di kayu salib. Kematian Yesus bukan sekedar catatan sejarah. Itu adalah momen agung di mana terbukanya akses manusia kepada Allah secara langsung dan menyatakan kasih yang melampaui logika manusia. Tetapi apa maknanya bagi kita di abad ke-21 ini? Berikut 4 makna penting yang harus kita pahami. Yang pertama, kematian Yesus adalah bukti cinta yang melampaui zaman. Kematian Yesus Kristus di kayu salib bukan sekedar peristiwa sejarah, melainkan wujud kasih yang tak terukur dan melampaui batas, ruang dan waktu. Yesus tidak mati karena ia lemah, tetapi karena ia memilih jalan kasih. Ia rela menderita penderitaan, ketidakpuasan dan kematian demi menyelamatkan manusia dari kutuk dan dosa. Inilah bentuk cinta yang tidak bersyarat, cinta yang tidak menuntut balasan, cinta yang melampaui logika dan kepentingan pribadi. Yesus tidak mati karena kita sempurna, tetapi dia mati karena kita berharga. Dunia bisa menolakmu, membantahmu, mencintaimu, tapi salib berkata, kamu dicintai sampai mati. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang kedua, salib adalah tempat pertukaran ilahi. Di kayu salib, yang suci menggantikan yang jahat dan yang terhukum. Yang ilahi mengambil alih kelemahan manusia. Yesus menukar ketakutanmu dengan damai dan pengharapan, menukar luka dengan kesembuhan, menukar kutuk dengan berkat. Dari keterasingan menjadi hubungan yang intim dengan Sang Pencipta. Inilah kekuatan salib, bukan hanya menyelamatkan, tetapi juga memulihkan dan membaharui kehidupan. Kematiannya adalah perubahan sistemik atas hubungan manusia dan Tuhan, bukan sekedar penyesalan, tetapi juga rekonsiliasi yang menyeluruh. 2 Korintus 5:21, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Yang ketiga, salib adalah revolusi melawan ketidakadilan. Di mata dunia, salib mungkin dilihat sebagai simbol kekalahan, sebuah alat eksekusi yang mencerminkan kehinaan dan kelemahan. Yesus tidak mati dengan cara yang nyaman. Dia dieksekusi secara brutal oleh sistem yang korup, politik, agama, dan opini massa. Ini penting di era sekarang, ketika dunia dipenuhi ketidakadilan sosial, kemiskinan, dan kekerasan. Salib adalah simbol bahwa Allah tidak tinggal diam. Dia turun tangan, dia ikut menderita, dia menolak untuk duduk nyaman di surga saat manusia terdesak. Yesus tidak hanya menyelamatkan jiwa, dia memulai revolusi yang membawa kerajaan Allah. Roma 12:21, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Dan yang keempat, kematiannya adalah pintu kehidupan baru. Kematian Yesus Kristus bukanlah akhir dari kehidupannya secara fisik, tetapi itu adalah titik balik sejarah manusia. Di kayu salib, sebuah pintu terbuka, bukan pintu menuju kematian, namun sebaliknya, pintu menuju kehidupan yang baru. Kehidupan yang tidak lagi dikuasai oleh dosa, oleh rasa bersalah, tertuduh, dan keterpisahan dari Allah, melainkan kehidupan yang dibasuh oleh kuasa darahnya yang kudus. Hidup baru bukan hidup yang sekedar bertahan, tetapi hidup yang berdampak, visioner, penuh misi. Kematian Yesus membuka pintu bagi kita untuk hidup sebagai pahlawan iman di era digital ini, menjadi terang di tengah kegelapan dunia maya, menjadi suara kasih di tengah gangguan, kebencian, dan kebisikan. 2 Korintus 5:17, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi saudaraku, kematian Yesus adalah tombol reset ilahi. Di dunia penuh tipu daya, salib menunjukkan kebenaran ilahi. Di dunia yang haus validasi, salib berkata, kamu sudah berharga karena darahku. Untuk itu, hiduplah dengan cara yang berbeda, karena
kita punya alasan yang berbeda dengan mereka. Kita tidak hidup demi popularitas, tapi hidup demi tujuan surgawi. Jangan cuma jadi penonton kasih Allah, tetapi jadilah pelaku revolusi kasih yang dimulai dari sana. Saudaraku, jika renungan ini bermanfaat, jangan lupa di like dan tulis pengalamanmu di kolom komentar. Dan bagikan juga pada temanmu